Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1067. Belajar secara berkesinambungan selama jangka panjang dan bertahap agar benih sebab dari kehidupan lampau tidak terabaikan. Meski telah menaburkan bibit berupa benih sebab dan kondisi pendukung yang besar, akan tetapi kapasitas dangkal adalah sulit untuk memahami kebijaksanaan Buddha. Sekarang sungguh beruntung dapat mendengarkan Dharma Agung. Ini pasti dikarenakan adanya benih sebab dari kehidupan lampau dan jalinan jodoh peninggalan sebelumnya. Bukankah ini berpulang pada masa Buddha Jinana Bibu? Kita adalah orang-orang yang menjalin jodoh dengan para bodhisattva dalam menabur benih kebajikan. Meskipun Sang Buddha bersungguh hati berharap orang-orang bisa mendapatkan Dharma Agung. Oleh karena itu, Sang Buddha berharap dapat menabur benih sebab dan kondisi pendukung yang besar. Buddha seperti seorang tukang kebun, berharap dapat menanam pohon besar, bukan menanam rumput. Benih yang ditanam adalah benih sebab yang besar, kondisi pendukung yang besar, pohon besar, akar yang besar, dan kapasitas yang besar. Berharap dapat menabur benih besar di seluruh dunia. Tetapi sangat disayangkan, para makhluk memiliki akar kapasitas yang dangkal dan tumpul, sehingga sulit untuk memahami pikiran Sang Buddha. Kebijaksanaan Buddha begitu sulit untuk dipahami dan dimasuki. Kesungguhan hati Sang Buddha, namun para makhluk belum mampu memahami sampai mendalam. Jadi sejak dari masa kalpa tanpa awal lalu, sudah sangat panjang sekali waktunya. Namun dari masa kelahiran ke kelahiran, dari satu kelahiran ke kelahiran terus terakumulasi. Buddha tidak pernah menyerah meninggalkan siapapun. Dari masa kalpa sebanyak butiran debu lalu, jodoh yang terjalin melalui banyak masa kehidupan, beliau berharap untuk membantu mereka memperoleh pencapaian satu persatu. Berharap mereka dapat segera memperoleh pencapaian. Jadi dengan menjalin jodoh pada setiap kehidupan, selama periode waktu yang panjang menjalin banyak jodoh. Meskipun ada jodoh, kapasitas mereka masih tumpul. Sangat beruntung, kita senantiasa dari kehidupan ke kehidupan bisa hidup sejaman dengan Buddha. Bagian ini kita sangat beruntung. Walaupun tidak bisa memahaminya secara mendalam, kondisi saat Buddha mencapai pencerahan akan tetapi kita masih demikian, dari kehidupan ke kehidupan secara keseluruhan bersama Bodhisattva, yaitu hidup sejaman dengan Buddha. Proses membina diri dari Buddha, yaitu membangkitkan hati Bodhisattva. Masuk ke tengah orang banyak, kita adalah salah satu yang berada di tengah orang awam. Setiap orang, karena kita dari kehidupan ke kehidupan, adalah demikian mendengar Dharma. Dari kehidupan ke kehidupan, walaupun kita bisa mempunyai keyakinan, mempunyai pemahaman, akan tetapi sulit untuk memahaminya. Memahami berarti ada perhatian. Bisa memahami maksud hati dari Buddha, bisa memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip kebenaran dari alam semesta dan segala dharma. Ataukah kita masih belum bisa dengan sangat perhatian memiliki pandangan yang sama dengan Buddha? Sangat disayangkan adalah demikian. Akan tetapi kita beruntung. Beruntung dapat bertemu dengan Bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan, masuk ke tengah orang banyak. Jadi kita seharusnya tahu, ini pasti dikarenakan adanya benih sebab dari kehidupan demi kehidupan dan jalinan jodoh peninggalan sebelumnya. Di kehidupan ke kehidupan, mulai dari kalpa tak terhingga, setelah menjalin jodoh, demikian terus terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Jadi ini adalah kehidupan saat sekarang ini. Harus ada benih sebab dari kehidupan lampau. Kalpa tak terhingga di kehidupan lampau, demikian dari kehidupan ke kehidupan, meninggalkan benih sebab dan jalinan jodoh, demikian terakumulasi. Ada jalinan jodoh, hanya saja belum tepat, jadi kita masih belum mencapainya. Kita harus yakin, bukankah ini di era Buddha Mahabhisna Jinana Bibu, kita adalah mereka yang memiliki keraguan dan delusi di dalam hati. Salah satu di antara 16 pangeran adalah Bodhisakya Muni kita sekarang. Pada ketika itu, kita telah menerima jodoh dengan beliau melalui pengajaran kepada kita.
Penjalin jodoh sampai dengan sekarang, oleh itu Bodhisattva menjalin jodoh dengan penjalin jodoh, terus-menerus menjalin jodoh seperti demikian. Sebenarnya waktu menjalin jodoh begitu panjang. Selama kehidupan ke kehidupan, kita melatih diri bersama selama waktu yang lama juga. Seperti yang dikatakan Buddha Sakyamuni, baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satupun yang menyamai Buddha. Sebenarnya syair ini adalah kehidupan lalu Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni berkata demikian. Beliau berkata, di dunia saha, sejak kalpa tidak terhingga yang lalu, terdapat satu Buddha di dunia saha, bernama Buddha Pusya. Buddha Pusya ini beliau membimbing para makhluk di dunia saha. Di tempat persamuan beliau terdapat banyak Sravaka, Praceka Buddha, juga ada Bodhisattva. Saat itu mengatakan, di dalam batinnya selalu memikirkan, kelak seharusnya juga terdapat orang yang segera berhasil, tercerahkan dan mencapai kebuddhaan, yang dapat saya wariskan dharma kepadanya. Jadi beliau mulai melihat, sebenarnya di antara begitu banyak orang seperti apa itu? Siapa yang memiliki kapasitas besar untuk menerimanya? Meneliti, tidak dapat menyempurnakan. Memiliki perumpamaan orang yang paling dekat tidak ada. Tetapi di antaranya ada dua orang. Seorang Bodhisattva Sakyamuni, seorang Bodhisattva Maitreya. Mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi dapat dilihat, Bodhisattva Sakyamuni ini walaupun tekun dan giat dalam melatih diri, tetapi kekuatan konsentrasi atau samadhi dan kebijaksanaannya masih belum matang. Konsentrasi dan kebijaksanaan masih belum sempurna. Tetapi jalinan jodoh beliau dengan para makhluk sudah matang. Di dalam batin dan hatinya selalu ada para makhluk. Para makhluk, penderitaan para makhluk. Maka beliau setiap hari pergi melihat penderitaan di dunia. Ada orang miskin menggunakan berbagai cara untuk membantu. Ada orang sakit. Beliau pun pergi ke gunung untuk mencari obat. Terhubung dengan prinsip kebenaran pengobatan, beliau dapat pergi mencari, memetik obat, menyesuaikan dengan penyakit orang tersebut. Pergi mengobati, selalu menggunakan tubuhnya, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Apa kebutuhan para makhluk? Beliau pun bersumbangsi dengan cara demikian. Sikap orang-orang terhadap Bodhisattva Sakyamuni, rasa penuh syukur, rasa penuh hormat sudah matang. Meneliti dengan demikian, Buddha Pusya berpikir, bagaimana caranya supaya Bodhisattva Sakyamuni dapat cepat-cepat menyempurnakan kebijaksanaan dan konsentrasi. Konsentrasi dan kebijaksanaan apabila tidak disempurnakan, hanya mengandalkan sila dan berdana tidaklah cukup. Hanya ada kebajikan yang tinggi dan menjunjung sila yang tinggi tidaklah cukup. Masih harus memiliki konsentrasi dan kebijaksanaan yang tinggi, sehingga beliau sangat bersungguh-sungguh bagaimana cara menyempurnakannya. Suatu hari ketika mengetahui bahwa Bodhisattva Sakyamuni sedang memetik tumbuhan obat di gunung salju, Buddha Pusya ini berada di sebuah gua di gunung salju. Beliau sedang duduk bermeditasi di sana, bermeditasi dan tubuhnya memancarkan cahaya. Cahaya ini menyinari seluruh gunung salju. Bodhisattva ini sedang memetik tumbuhan obat di sana. Dia tiba-tiba terdapat pancaran cahaya seperti itu. Suasana seperti itu membuat orang merasa bahwa itu adalah cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan juga cahaya matahari dan bulan, ataupun cahaya yang diterangi oleh lampu. Pastinya cahaya ini membuat hati manusia penuh kehangatan, hati bisa tenang. Dia dengan cepat mencari sumber cahaya ini. Sebenarnya dari mana sumber asalnya, dia terus mulai mencarinya. Di tempat itu, di dalam gua, dia menemukan Buddha yang kusyuk ini di dalam gua. Bersinar di tempat itu, Buddha ini benar-benar, baik itu di langit maupun bumi di bawahnya. Sesuatu yang belum pernah ada, dia sangat ingin mendekati Buddha ini. Di sana dengan hati yang sangat tulus, dia meletakkan satu kaki di tanah, kedua tangan beranjali, dua kaki terus mengangkat tinggi. Satu kaki menginjak tanah, kedua tangan beranjali. Di tempat itu memuji Sang Buddha, sambil berkata,
baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satupun yang menyamai Buddha, tiada bandingnya di seluruh penjuru dunia. Dari semua yang telah kusaksikan di dunia, tiada satupun yang menyamai Buddha. Kata pujian Buddha ini, kita sekarang sering menyanyikannya. Baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satupun yang menyamai Buddha. Sesungguhnya, kata ini, mulai pada waktu itu, seperti ini selama 7 hari 7 malam, dengan satu kaki menginjak tanah dan kedua tangan bersikap anjali. Seperti ini selama 7 malam 7 hari. Hanya dengan kata ini berulang-ulang tanpa henti, terus-menerus memuji Buddha ini. Selama 7 hari ini, hati sepenuhnya bersatu. Samadhi, kebijaksanaan terbentuk pada saat ini. Karena 7 hari 7 malam, pada masa 7 hari 7 malam, pikiran tidak tergoyahkan. Tidak ada pikiran yang bercabang, tidak goyah sedikit pun, hanya satu gata saja. Jadi 7 malam 7 hari, hanya satu gata saja. Sudah menyempurnakan samadhi dan kebijaksanaannya. Welas asih yang semula, hati cinta kasih dalam perdana, yang telah menjalin jalinan jodoh yang baik dengan para makhluk, meskipun butuh waktu 7 malam 7 hari, sebenarnya samadhi dan kebijaksanaan ini telah disempurnakan dalam sekejap. Buddha Sakyamuni pada lebih dari 2000 tahunan yang lalu telah mengatakan jalinan jodoh ini. Beliau demi kata pujian Buddha ini, dengan cara ini, dalam waktu 7 malam 7 hari, telah menyempurnakan samadhi dan kebijaksanaan. Beginilah cara beliau terus mengakumulasi niat pikiran ini. Beliau menghormati semua Buddha di dunia, menghormati pencerahan sempurna yang tiada tara dari Buddha. Beliau telah menghayati seluruh penjuru dunia, hanya yang maha tercerahkan, tersadarkan sepenuhnya, yang memiliki cara untuk terlepas dari tumimbar lahir baru dapat kembali ke dunia. Untuk menyadarkan dan menyelamatkan semua makhluk, terdapat sangat banyak kerisauan, ketidaktahuan di dunia. Hanya Buddha Dharma yang dapat melenyapkan ketidaktahuan semua makhluk. Hanya dengan prinsip kebenaran baru dapat melenyapkan delusi, ketidaktahuan, pikiran delusi dari para makhluk, seharusnya sesuai dengan prinsip kebenaran. Maka beliau selain terus bersumbangsi demi orang banyak, masih perlu menolong para makhluk. Niat pikiran ini selamanya tidak berubah. Akan tetapi, samadhi, kebijaksanaan, berawal dari hal ini hingga terselesaikan. Maka beliau seumur hidup kembali menjalin jodoh. Terus bersama dengan orang yang menjalin jodoh dengan beliau, dapat bertemu dengan Sang Buddha. Mendengarkan Dharma, membangkitkan rasa sukacita. Dapat dengan sepenuh hati memahami ajaran Buddha, dapat merasakan perbedaan Dharma Sang Buddha. Memahami penderitaan di dunia, ini adalah Buddha Sakyamuni yang pernah dibabarkan di suatu masa, membabarkan tentang kehidupan lampau beliau. Dari kehidupan ke kehidupan, demikian tiada henti memberi manfaat kepada semua makhluk. Demi memberi manfaat kepada semua makhluk memperoleh pencapaian diri sendiri. Untuk memperoleh pencapaian diri sendiri, harus tiada henti memohon Dharma Sang Buddha. Oleh karena itu, ke atas memohon kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Ini adalah pencapaian diri sendiri untuk dapat mencapai kebudaan. Semoga kita semua juga dapat memahami makna ini. Harus mencapai diri sendiri, harus memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Harus berjalan di jalan bodhisattva, masuk ke kerumunan orang banyak. Terlebih lagi harus memahami penderitaan di dunia. Barulah dapat menyelesaikan jalinan jodoh yang sangat berbeda. Ingin menyelesaikan jalinan jodoh para makhluk lebih sulit. Menyelesaikan jalinan jodoh diri sendiri lebih mudah. Memahami Dharma Sang Buddha, setelah memahami, akan tetapi penderitaan para makhluk tidak terbimbing. Masih saja banyak penderitaan di dunia. Maka Sang Buddha berharap semua orang harus menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Sila, samadhi, kebijaksanaan, di saat yang bersamaan harus terjun ke tengah orang banyak untuk menghayati. Di tengah orang banyak, bersama-sama saling memperoleh pencapaian. Ini adalah Sang Buddha ingin menyelamatkan dunia. Ingin menyelamatkan dunia,
Jika hanya dengan pencapaian satu orang saja tidaklah cukup. Hanya dari satu hingga tak terhingga. Sebenarnya ajaran yang jumlahnya tak terhingga pastilah muncul dari sebuah prinsip kebenaran. Agar setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran ini, harus dimulai dari satu orang, menyebarluaskan ajaran ini kepada setiap orang, sehingga setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran ini, lalu dilanjutkan dengan memurnikan batin manusia. Mengikis kerisauan, barulah di dunia ini dapat diselamatkan. Ya demikian ini barulah disebut menyelamatkan dunia. Bukan hanya menyelamatkan orang saja, harus dimulai sejak waktu yang lama, meliputi seluruh ruang yang luas, termasuk orang-orang di dunia. Untuk menyelamatkan dunia, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, agar di dalam ruang yang luas ini dan di dalam hubungan antar sesama, kita dapat bersentuhan dengan prinsip sejati, dapat menerima ajaran Buddha. Maka dikatakan, harus tidak berhenti menabur benih, tidak berhenti menabur benih di dunia. Tidak berhenti menggunakan sebab dan kondisi yang agung untuk memupuk akar yang besar. Kapasitas yang besar harus mendalam, akar harus sangat mendalam. Barulah ada cara untuk memahami dan menghayati jalan agung. Untuk memahami dan menghayati jalan agung, harus membangkitkan tekad tiada tara. Mampu memahami dan menghayati jalan agung dan membangkitkan tekad tiada tara, barulah benar-benar dapat mengadaptasi ke dalam Sutra Pitaka. Prinsip kebenaran barulah dapat dipahami sampai tuntas. Memahami prinsip kebenaran sampai tuntas, ini berarti memperoleh kebijaksanaan sedalam lautan. Sedemikian banyaknya kebijaksanaan, baru dapat menyesuaikan dengan akar kapasitas para makhluk untuk membimbing para makhluk. Semua rintangan tidak ada lagi. Demikianlah prinsip kebenaran yang berkesinambungan. Ini adalah yang disampaikan oleh Sang Buddha, menyampaikan kepada kita semua, dahulu kala ketika membina diri, prosesnya adalah demikian. Membicarakan sebab dan kondisi tentang dirinya, agar kita semua dapat lebih memahami prinsip kebenaran ini. Ini adalah ketika Buddha Sakyamuni di dunia selalu memebarkan Dharma dengan cara demikian. Tiada lain selalu memanfaatkan masalah dan perumpamaan, agar kita dapat memahami, baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satupun yang menyamai Buddha, tiada bandingnya di 10 penjuru dunia. Dari semua yang telah kusaksikan di dunia, tiada satupun yang menyamai Buddha. Sumber dari kata ini ditilik kembali adalah pada masa Buddha Pusya. Pelatihan diri dari Bodhisattva Sakyamuni berhasil memperoleh pencapaian paling besar. Maka kita harus baik-baik mendengar Dharma Buddha, harus mendengar ajaran agung, harus melatih praktek agung. Semua benih sebab dan kondisi pendukung ini dari kehidupan lampau, jodoh dengan Buddha Sakyamuni dikarenakan ada mendengar Dharma yang diajarkannya. Buddha Sakyamuni adalah dari masa kalpa sebanyak butiran debu lalu. Di masa Buddha Mahabhisna Jinana Bibu membangkitkan tekad luhur dan memohon pemutaran roda Dharma. Sehingga ada jalinan jodoh tersebut, menerima pengajaran dari 16 Sramanera yang berlanjut hingga saat ini. Terus berlanjut seperti ini. Kita harus sangat paham dan harus jelas. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Mereka mendengarkan Dharma dari kami. Ada demikian banyaknya, 600 triliun sebanyak butiran pasir sungai Gangga. Seperti demikian terus datang, dari kehidupan ke kehidupan, terus datang mendengarkan Dharma. Yakni demi mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Berharap orang dapat mencapai pencerahan tertinggi dan tiada tara. Mereka mendengarkan Dharma dari kami demi mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Para makhluk ini sekarang sebagian masih berdiam pada tingkatan Sravaka. Aku senantiasa mengajar dan membimbing mereka agar dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Orang-orang ini seharusnya menggunakan ajaran ini untuk secara bertahap memasuki jalan kebudaan. Kenapa? Kebijaksanaan Tathagata adalah sulit dipercaya dan sulit dipahami. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Para makhluk ini sekarang sebagian masih berdiam pada tingkatan Sravaka. Pada saat itu,
Meskipun 16 Ramanera mengajarkan Dharma Agung, semua orang mendengarkannya. Setelah mendengarnya, ada di antara mereka yang beralih dari yang besar ke yang kecil. Kemarin kita telah berbicara tentang ini. Jadi dari kehidupan demi kehidupan, mereka telah melayang-layang tanpa tujuan. Sejak masa itu, 16 Ramanera terus menyelamatkan kita dari kehidupan ke kehidupan. Hingga sekarang ini, setelah Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan, banyak yang di tempat pencerahan masih berhenti di tingkatan Sravaka yang belum membangkitkan tekad agung. Bodhisattva yang membangkitkan tekad juga demikian. Membangkitkan tekad agung, menjalin jodoh dengan para makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Namun masih ada orang yang melatih diri untuk hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri, yang tidak berkenan untuk membawa manfaat bagi orang lain. Ini adalah Sravaka, mereka masih terhenti di sana. Buddha Sakyamuni berkata demikian, "Aku senantiasa mengajar dan membimbing mereka agar dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi." Buddha Sakyamuni senantiasa mengajar dan membimbing kehidupan demi kehidupan. Dalam waktu yang panjang, mengajar dan membimbing mereka yang menerima ajarannya mulai menyelamatkan yang lain, membangkitkan tekad luhur setelah mendengarkan Dharma. Mereka bisa membangkitkan tekad luhur dan mempraktikannya dalam tindakan nyata dan menyelamatkan para makhluk. Mereka yang terhenti bagi manfaat dirinya sendiri masih tetap berdiam di tingkatan Sravaka. Jadi orang-orang ini seharusnya menggunakan ajaran ini untuk secara bertahap memasuki jalan kebudaan. Demikianlah orang-orang ini, mereka perlahan-lahan kembali mendengarkan Dharma, perlahan-lahan kembali memasuki prinsip kebenaran Buddha. Kenapa ini? Kenapa? Kebijaksanaan Tathagata adalah sulit dipercaya dan sulit dipahami. Benar-benar ingin memahami kebijaksanaan Buddha. Sungguh kebijaksanaan kita, manusia awam, sangat jauh berbeda dengan kebijaksanaan Buddha. Meskipun kita telah membangkitkan hati bodhisattva, telah mengerti dan mulai bertindak membimbing para makhluk, batin kita, samadhi dan kebijaksanaan masih belum tenang, masih sama. Selama menapaki jalan bodhisattva, kadang kita masih mundur dari yang besar menuju kecil. Ini adalah kebijaksanaan manusia awam, belum kokoh meskipun sudah membangkitkan tekad luhur. Tetapi kebijaksanaan masih belum matang. Pemahaman mereka terhadap ajaran Buddha Dharma, kehidupan demi kehidupan, hanya bertahan di pelatihan diri sendiri. Belum ada tekad luhur mereka untuk terjun ke kumpulan orang banyak. Belum timbul, oleh sebab itu, para makhluk masih terhenti di tahapan yang sama. Meskipun Buddha sering membebarkan ajaran Dharma Agung, berharap orang-orang dapat memperoleh pencerahan sempurna yang tiada tara. Para makhluk yang banyak juga masih belum sepenuhnya menyatukan kelebihan mereka. Mereka masih memiliki keduanya, kekuatan dan kelemahan. Pada ketika itu, Sang Buddha membebarkan lagi naskah sutra berikut ini. Pada ketika itu, para makhluk yang tak terhingga, sebanyak butiran pasir sungai Gangga, adalah engkau sekalian para biksu, serta setelah aku parinirvana kelak, mereka yang menjadi murid Sravaka di masa mendatang. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Pada waktu itu, pada kalpa sebanyak butiran debu dulu, di persamuhan Buddha Mahabhisna Jinana Bibu, para makhluk yang tak terhingga, sebanyak butiran pasir sungai Gangga. Para makhluk itu adalah Anda sekalian yang saat ini, para biksu adalah yang di persamuhan, yang mendengarkan Dharma saya. Bahkan setelah aku parinirvana kelak, Buddha Sakyamuni berkata, orang-orang yang dapat menerima Dharma saya saat ini adalah mereka yang memiliki jalinan jodoh pada masa lampau. Bukan hanya yang sekarang ada, masih ada pada saat saya parinirvana, masih ada murid Sravaka di masa mendatang. Juga sama demikian, yaitu pada masa 16 pangeran lalu yang pernah menjalin jodoh. Para penjalin jodoh ini, di masa lampau, sekarang dan mendatang, dari kehidupan ke kehidupan, tetap perlu melatih Dharma di era Buddha Sakyamuni.
Inilah yang dikatakan Buddha pada kita pada era Buddha Mahabhisna Jinana Bibu. Para makhluk sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang dibimbing dan disadarkan oleh Mahabhisna dan 16 bodhisattva Sramanera. Pada ketika itu, para makhluk yang tak terhingga sebanyak butiran pasir sungai Gangga. Para makhluk sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang dibimbing dan disadarkan oleh Mahabhisna dan 16 bodhisattva Sramanera pada ketika itu. Kita harus dengan keyakinan untuk percaya, waktu kita menjalin jodoh dengan Buddha adalah sangat lama. Buddha Sakyamuni pada masa 16 Sramanera terus-menerus sampai sekarang tidak pernah meninggalkan kita, juga tidak pernah melepaskan kita. Masih tetap dari kehidupan ke kehidupan, dari tubuh jelmaannya, tubuh dharmanya, dharmanya tiada hentinya. Makhluk dari kehidupan ke kehidupan masih tetap di dalam Buddha Dharma. Kita harus sangat percaya ketika mendengar Dharma, terutama pada saat mendengar Dharma Agung, membangkitkan sukacita di dalam hati, sepenuh hati melangkah maju ke depan. Seperti kita sekarang, meskipun Buddha Dharma Agung diangkat untuk dibabarkan sekarang, pada zaman sekarang, ada orang yang sangat sukacita ketika mendengarnya. Perlahan-lahan sutra ini sangat panjang, sehingga tidak banyak orang yang ingin membabarkan sutra ini. Sangat panjang mau mendengarkan sutra ini. Untuk mendengarkan sutra ini dari awal sampai akhir sangat sulit. Membangkitkan sukacita di dalam batin setelah lama mendengarnya. Pada saat mulai merasa sangat sukacita, saya pasti bisa melakukannya. Mempraktikkan Dharma kendaraan besar, jalan bodhisattva mampu melakukannya. Tetapi semakin lama mulai mundur dari yang besar ke yang kecil. Sama seperti ini, jika kita semua orang mulai dari awal, begitu sangat antusias, tidak berhenti. Saya berpikir, orang yang seperti ini tidak banyak, tetapi orang yang naik turun juga tidak sedikit. Karena demikian, harus menggunakan waktu yang lama, sehingga dikatakan, adalah engkau sekalian para biksu, serta setelah aku parinirvana kelak. Buddha berpesan dengan sungguh-sungguh kepada para biksu di dalam pesambuhan puncak Purung Nasar, serta setelah Buddha parinirvana, pada periode Dharma sejati, Dharma mirip, dan kemunduran Dharma kelak. Sekarang kita mendengarkan Dharma secara langsung di tempat, masih belum membangkitkan tekad luhur. Bila tekad luhur telah terbangkitkan, maka akan mulai menapaki jalan bodhisattva. Juga masih dalam waktu yang cukup panjang, apalagi jika berada dalam Dharma di masa mendatang, demikian mendengarkan dan menerima, juga bertekad luhur, namun jika seperti ini berhenti, berpindah dari ajaran kendaraan besar ke kendaraan kecil. Ini dikarenakan terus-menerus berputar, sehingga orang yang mencapai kebudayaan ataupun orang yang memahami ajaran Buddha juga akan menjadi lebih sedikit. Untuk bisa memiliki pandangan dan pemikiran seperti Buddha, juga sulit untuk memahami kebijaksanaan Buddha. Pengetahuan dan pandangan Buddha akan semakin sulit dihayati. Ini berarti kita tidak memiliki kesabaran. Pada masa pelatihan diri Buddha Sakyamuni, beliau dapat berada dalam kondisi batin tidak tergoyahkan. Selama 7 hari dan 7 malam, tubuh dan batin tidak tergoyahkan. Hanya berpegang pada satu syair saja, kemudian tubuh dan batin tidak tergoyahkan. Selama 7 hari dan 7 malam. Apakah kita dapat melakukannya? Sungguh sulit. Sehingga dikatakan, untuk dapat memahami ajaran kebenaran adalah sungguh sulit. Begitu juga untuk bisa memahami pengetahuan dan pandangan Buddha juga sangat sulit. Sulit bukan berarti tidak dapat dilakukan, tetapi dikarenakan hati kita tidak teguh. Jadi Buddha juga terus bersemangat untuk mengingatkan kita. Tiada henti berpesan kepada kita, semua biksu yang berada di puncak Purung Nasar, tiada henti untuk menasihati para anggota sangga yang hadir. Masa-masa mendatang, murid-murid di masa mendatang adalah murid yang berkeyakinan kepada Buddha. Setelah Buddha parinirvana, inilah para murid yang berkeyakinan kepada ajaran Buddha, mesti melalui Dharma sejati. Ketika Buddha berada di dunia dan setelah Buddha parinirvana, Dharma sejati masih berlangsung di dunia.
sampai dengan dharma sejati secara perlahan berlalu, adalah masa yang disebut dharma mirip. Hanya menyisakan rupang dan gambaran yang mirip Buddha Dharma. Orang-orang yang mempraktikkan Buddha Dharma semakin lama semakin sedikit. Mungkin juga telah menuju kepada kemunduran Dharma. 5 kekeruhan di dunia penuh keburukan. Masa ini sangatlah panjang. Dharma sejati selama 1000 tahun, dharma mirip selama 1000 tahun. Setelah Sang Buddha parinirvana, sudah melewati 2000-an tahun. Maka saat ini, kita sedang berada pada periode kemunduran dharma. Sehingga dikatakan, setelah Buddha parinirvana, maka dharma sejati, dharma mirip, berlangsung terus hingga kemunduran dharma. Bisa dikatakan para makhluk ini adalah mereka yang telah menjalin jodoh dengan Buddha, Mahabhisna, Jinanapibu, dan Buddha Sakyamuni. Dari masa lampau hingga saat ini, dan di masa mendatang, haruslah senantiasa terus membimbing dan menyelamatkan. Ini adalah nasihat dan pesan dari Buddha. Sang Buddha bersiap untuk memasuki parinirvana. Buddha memberi nasihat sebagai berikut. Kini, setelah aku memasuki parinirvana, dharma ini harus terus diwariskan. Lamanya waktu adalah melalui dharma sejati, dharma mirip, dan kemunduran dharma. Kelak di masa mendatang, akan ada para Sravaka yang menjadi murid. Sama juga akan melatih diri, namun hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Orang yang membangkitkan tekad luhur untuk masuk ke tengah masyarakat, semakin lama semakin sedikit. Hal ini yang membuat Buddha merasa khawatir. Mereka yang menjadi murid Sravaka di masa mendatang. Hingga di masa-masa mendatang yang sangat panjang, para murid Sravaka ini semuanya adalah mereka yang belum tuntas disadarkan pada masa lampau. Ini menyampaikan bahwa siapa saja para makhluk yang pernah dibimbing dan disadarkan pada masa lampau, mereka adalah para biksu sekalian sekarang ini dan para murid Sravaka di masa mendatang. Hingga masa-masa mendatang yang sangat panjang, para murid Sravaka ini semuanya adalah mereka yang belum tuntas disadarkan pada masa lampau. Pada masa kalpa sebanyak butiran debu di masa lampau yang lalu terus dibimbing dan disadarkan. Demikian dari kehidupan ke kehidupan terus diajarkan dan dibimbing. Para makhluk yang terjalin jodoh, ini artinya, aku, Buddha Sakyamuni. Ini adalah Buddha Sakyamuni mengatakan, siapa saja para makhluk yang pernah dibimbing dan disadarkan pada masa lampau. Para makhluk yang telah dibimbing dan disadarkan pada masa lampau. Sekarang ini, sebenarnya siapa saja yang telah dibimbing dan disadarkan adalah sekarang. Sekarang, para biksu sekalian dan para murid Sravaka di masa mendatang, semuanya adalah para makhluk yang terjalin jodoh pada saat itu. Orang yang melatih di tempat pelatihan diri sekarang, dan orang yang bertekad untuk membina diri di masa mendatang. Ini semua adalah para makhluk yang memiliki jodoh di masa lampau. Para makhluk ini, pada masa-masa kehidupan lampau, ternyata semua orang ini adalah telah banyak mendengarkan Dharma. Dharma yang mereka dengar adalah ajaran dari kendaraan besar, namun mungkin dikarenakan takut dan lemah. Takut jika saya terjun di tengah orang banyak bisa ternodai lagi. Sungguh tidak mudah. Saya telah melenyapkan kegelapan dan kekotoran batin. Saya telah melenyapkan segala nafsu keinginan terhadap dunia ini. Jika saya terjun ke tengah orang banyak, bukankah kegelapan batin dan nafsu keinginan akan timbul lagi? Terhadap diri sendiri tidak memiliki keyakinan. Jadi, mungkin dikarenakan takut dan lemah, sendiri khawatir, sendiri takut. Takut terjun ke tengah orang banyak akan terpengaruh oleh orang lain. Sendiri tidak berani memikul tanggung jawab, merasa di kemampuan diri sangat kecil. Selalu berkata, saya tidak memiliki kemampuan ini. Saya tidak sanggup memikul tanggung jawab ini. Dengan ini, sama. Setiap orang memiliki kemampuan yang tersembunyi. Siapa yang tidak memiliki kemampuan? Setiap orang memiliki kemampuan hanya karena tabiat kita, hanya karena kita selalu memiliki keyakinan yang sangat lemah terhadap diri sendiri. Sehingga untuk memikul tanggung jawab besar, lebih tidak tertarik
dan tidak bersedia. Sehingga sekarang mereka telah mundur dan jatuh ke tingkatan Sravaka. Para makhluk ini pada masa-masa kehidupan lampau telah cukup mendengarkan ajaran kendaraan besar. Akan tetapi mungkin dikarenakan takut dan lemah, sekarang mereka telah mundur dan jatuh ke tingkatan Sravaka. Atau mereka pada dasarnya adalah bodhisattva, akan tetapi sekarang demi menampakkan wujud, mereka menyembunyikan diri sebagai Sravaka agar bisa berdiam bersama-sama dengan para murid Sravaka. Akan tetapi Buddha tetap saja senantiasa mengajar dan membimbing dengan ajaran kendaraan besar, agar akhirnya nanti mereka bisa secara bertahap masuk ke jalan kebudayaan. Orang-orang yang mendengarkan ajaran besar merasa takut dan lemah, diri sendiri tidak yakin sehingga mundur. Demikian jatuh ke tingkatan Sravaka. Awalnya memohon pencerahan sempurna yang tiada tara, tetapi merasa banyak kesulitan. Perlahan-lahan kembali ke tingkatan Sravaka, cukup mendengarkan dharma saja, yang bisa dipahami, segera dipahami. Memahami dharma, demikian saya dapat menghapus kegelapan batin. Cukup demikian. Inilah kita pada masa lampau, walaupun mendengarkan ajaran besar, sekarang kembali kehilangan niat melatih diri ataupun menjadi bodhisattva. Mulai dari membangkitkan tekad besar sampai menapaki jalan bodhisattva, dari kehidupan ke kehidupan demi para makhluk. Orang yang menderita pergi bersumbangsi mencabut penderitaan. Inilah bodhisattva. Bodhisattva di dunia tidak terlepas dari bodhisattva, sehingga bodhisattva dunia. Sehingga, akan tetapi sekarang demi menampakkan wujud, mereka menyembunyikan diri sebagai Sravaka. Seperti Sravaka, memohon dharma kemana saja, menghayatinya di mana saja, berdiam bersama dengan semua orang, membabarkan dharma di dunia, berdiam bersama dengan para murid, sehingga agar bisa berdiam bersama-sama dengan para murid Sravaka. Demikian juga dengan para murid, kondisi kehidupan melatih diri dengan meninggalkan keluarga duniawi adalah sama, sehingga berdiam bersama-sama dengan para murid Sravaka. Saya dengan kendaraan besar sering mengajarkan, saya di antara para murid juga sama menggunakan ajaran kendaraan besar untuk mengajarkan. Berharap setiap orang dapat perlahan-lahan memasuki ajaran besar. Pada jalan kebudayaan, para makhluk sangat luas bervariasi. Para makhluk sangat luas. Dharma dari Tathagata adalah unggul, sehingga ajaran Buddha demikian unggul. Demikian dalam kebijaksanaan Buddha, benar-benar sulit dipahami oleh kita manusia awam. Manusia awam untuk memahami kebijaksanaan Buddha benar-benar sangat sulit. Para makhluk sangat luas, cakupan para makhluk luas tiada bertepi. Para makhluk, ajaran Buddha adalah yang paling unggul, tiada batas. Kebijaksanaan Buddha kita benar-benar sulit diyakini dan dipahami. Dharma mencakup para makhluk secara luas. Dharma dari Tathagata adalah unggul. Kebijaksanaan Buddha adalah tidak mudah dipahami, mesti belajar secara berkesinambungan selama jangka panjang dan bertahap, barulah benih sebab dari kehidupan lampau tidak terabaikan. Sebelum persamuan Sutra Teratai, Tathagata membabarkan Sutra Prajna dan lainnya adalah demi memudahkan dalam membimbing dengan ajaran kendaraan besar secara tersembunyi. Naskah sutra telah beberapa kali mengungkit tentang sulit meyakini dan sulit memahami. Inilah ajaran Buddha sangat dalam. Kita harus memahami, sebenarnya tidaklah gampang. Harus melewati waktu yang lama dan panjang untuk melatih diri. Belajar secara berkesinambungan selama jangka panjang. Jikalau kita tidak ada waktu yang lama belajar secara berkesinambungan, selama jangka panjang tidak dapat menghayatinya. Sehingga demikian, baru bisa menghayati jalinan jodoh dari benih sebab dari kehidupan lampau. Bagaimana kita menjalin jodoh pada kehidupan lampau, bagaimana membangun tekad, bagaimana membangkitkan ikrar, bagaimana menapaki jalan bodhisattva. Kita menuju ke jalan agung, baru tidak akan berhenti lagi, ataupun mundur dari besar menuju ke yang kecil. Kita seharusnya baik-baik menggunakan waktu yang panjang, baik-baik belajar secara berkesinambungan selama jangka panjang. Demikian baru bisa melanjutkan,
Benih awal pada masa lampau kita membangun tekad sehingga tidak akan menjadi ceroboh. Sebelum persamuhan sutra teratai, Tathagata memaparkan sutra prasna dan lainnya. Agama, Vaipulia, prasna. Buddha menyesuaikan kapasitas kita. Demikian tak lain dan tak bukan adalah bertahap-tahap, terus berharap setiap orang bertahap-tahap mendekati, bertahap-tahap maju menuju ke depan. Agama ajaran kecil sesuai dengan kapasitas semua orang. Vaipulia adalah mulai membangkitkan sifat Buddha setiap orang. Prasna, yaitu ingin memberitahukan kepada semua orang segala sesuatu dalam kehidupan semua adalah khayalan. Seperti embun, juga seperti kilat. Jangan melekat, tetapi sampai pada sutra teratai, yaitu kembali pada menakjubkan pada setiap kekosongan. Dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Kebijaksanaan untuk mencapai kebudayaan dapat dicapai. Kebijaksanaan untuk mencapai kebudayaan adalah keberadaan yang menakjubkan. Kita harus mencapai pengetahuan dan pandangan dari Buddha, yaitu keberadaan yang menakjubkan. Kebijaksanaan itu dapat memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Tidak ada hal yang tidak diketahui, tidak ada dharma yang tidak bisa dipahami. Ini adalah yang kita cari, sehingga kita harus bersungguh hati pada sebersih niat menaburkan benih kebajikan. Akar kita janganlah dangkal, kita harus mendalaminya, sehingga baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satupun yang menyamai Buddha. Seharusnya kita harus mengetahui seperti kebijaksanaan Buddha, bukan tidak dapat melakukannya. Sulit dipahami, bukanlah selamanya tidak terpahami. Pasti bisa dipahami, asal kita senantiasa lebih bersungguh hati.